Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati, di channel Sumiati Hadi. Kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan tentang soal Mayop UD Sejuk Indonesia, yaitu soal UKK tahun pelajaran 2024-2025, soal paket 1. Di video kali ini, yang akan saya bahas adalah tentang bagaimana cara menginput saldo awal perusahaan. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara menginput daftar nama akun, kemudian men-setting pajak, dan membuat link ke akun. Nah, di video kali ini akan saya bahas adalah tentang cara menginput saldo awal perusahaan. Ya, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita langsung ke tutorial penginputannya ya. Nah, untuk menginput saldo awal perusahaan ya, di aplikasi Mayop kita ke menu setup. Kemudian kita pilih balance, kemudian account opening balance. Ya, dan ingat, untuk memasukkan saldo awal ini ke dalam aplikasi Mayop, kita harus tahu terlebih dahulu saldo normal dari masing-masing akun ini. Ya. Nah, yang pertama kita akan menginput kelompok aset. Untuk kelompok aset, ini yang kode awalnya 1. Jadi dari cash in bank sampai dengan equipment accumulated debt. Ya. Untuk kelompok aset, itu saldo normalnya di sebelah debit. Jadi kalau misalnya ada aset yang saldonya di sebelah kredit, itu kita sebut sebagai saldo kontra. Ya, dan akunnya kita sebut sebagai akun kontra. Dan untuk pencatatan saldo kontra, itu nanti kita beri tanda minus. Ya. Nah, yang pertama kita akan menginput saldo cash in bank. Cash in bank ini saldonya 1.125.960.000. Maka kita catat di sini ya, untuk cash in bank 1.125.960.000. Kemudian petty cash 10 juta. Kemudian account receivable 337.995.000. Kemudian untuk allowance ya, kita lihat di sini allowance ini ada di sebelah kredit. Berarti ini merupakan saldo kontra ya. Maka penginputannya harus kita buat minus terlebih dahulu ya. Min 12.800.000. Kemudian merchandise inventory 415.500.000. Kemudian office supply 10.300.000. Prepaid insurance 17.500.000. Kemudian prepaid rent 22.500.000. PPN income 48.760.000. Kemudian equipment at cost 22 juta. Dan untuk equipment accumulated debt ya, ini saldo kontra. Kita buat minus 16.500.000. Nah, berikutnya kalau sudah, kita akan ke kelompok liability ya. Untuk kelompok liability ini yang kode awalnya adalah 2. Untuk kelompok liability ini saldo normalnya di sebelah kredit ya. Kalau kita lihat di sini semua nilainya ada di sebelah kredit, berarti semua merupakan saldo normal ya. Jadi kita catat untuk account payable ini nilainya 195.804.000. 195.804.000. Kemudian expense payable 900.000. Kemudian yang ada saldonya PPN outcome ya dan Bank Mandiri Loan. Untuk PPN outcome nilainya 81.610.000. Kemudian untuk Bank Mandiri Loan 150 juta. Berikutnya kalau sudah, kita akan ke kelompok equity ya. Kita lihat di sini untuk kelompok equity ini yang kode awalnya 3. Ya, ada DEPA capital, DEPA drawing dan income summary. Untuk kelompok equity ini saldo normalnya di sebelah kredit. Ya. Jadi kalau ada saldonya di sebelah debit, ini kita sebut sebagai saldo kontra ya.
Kalau kita lihat di sini, untuk DEVA Capital ini merupakan saldo normal ya, karena ada di sebelah kredit, nilainya 922.650.000. Kita input untuk DEVA Capital ya, 922.650.000. Kemudian DEVA Drawing karena merupakan saldo kontrak, kita buat minus min 25.400.000. Nah, berikutnya kalau sudah, kita ke kelompok income ya, atau pendapatan. Untuk kelompok income ini yang kode awalnya 4 ya. Dan untuk kelompok income ini saldo normalnya di sebelah kredit ya. Jadi untuk kelompok income ini ada yang merupakan saldo kontra ya, yaitu sales retur. Sekarang kita akan input untuk akun salesnya terlebih dahulu. Untuk sales ini nilainya 1.549.851.000. Kemudian sales retur ini merupakan akun kontra ya. Untuk saldonya kita buat min 24 juta. Sales diskon kosong. Kemudian untuk freight collected ini saldonya normal 6.750.000. Kalau sudah, berikutnya kita akan menginput kelompok cost of sale ya. Untuk kelompok cost of sale, di sini ada cost of goods sold sampai dengan purchase discount. Untuk kelompok cost of sale ya, ini saldo normalnya di sebelah debit ya. Jadi yang pertama di sini ada cost of goods sold nilainya 698.400.000. Kita catat ya. Di kelompok cost of sale 698.400.000. Kemudian freight paid 11.050.000. Purchase diskon kosong. Berikutnya kita ke kelompok expense ya. Untuk kelompok expense ini saldo normalnya di sebelah debit ya. Kita ke kelompok expense yang kode awalnya 6. Ya. Semua kelompok expense ini saldonya normal semua ya, karena ada di debit semua. Kita input. Yang pertama untuk advertising expense 4.400.000. Kemudian telepon, internet, and electricity expense 11.400.000. Office supply expense 4.950.000. Bad debt kosong, kemudian depreciation expense 16.500.000. Kemudian insurance expense 14.300.000. Rent expense 23.300.000. Kemudian wages and salaries expense 36.300.000. Maintain expense 8.450.000. Terakhir untuk kelompok expense adalah other operating expense 19.267.000. Ya. Kalau sudah, berikutnya kita akan menginput kelompok other income ya. Untuk kelompok other income ini hanya satu, yaitu interest revenue ya. Dan untuk other income ini saldo normalnya di sebelah kredit ya, 5.800.000. Kita catat saja nilainya 5.800.000. Terakhir kita akan menginput kelompok other expense ya. Untuk other expense ini saldo normalnya di sebelah debit ya. Semua merupakan saldo normal. Kita input saja. Interest expense 22.800.000. Kemudian bank service charge 6.600.000. Terakhir income tax expense 5.033.000. Ya. Selesai sudah untuk penginputan daftar saldo awal ini ya. Kita sudah input semua ya. Dan untuk mengecek apakah data yang sudah kita input ini benar atau tidak ya,
Kita lihat di amount left to be allocated ini, ya. Saldo amount left to be allocated ini harus 0. Ya. Jadi kalau saldo sudah 0 di sini, ini menandakan kalau saldo yang kita input itu sudah balance. Ya. Bisa dipahami? Kalau sudah, ini kita oke. Nah, tahap berikutnya, setelah kita selesai menginput data dari trial balance ke dalam aplikasi Mayop, kita akan membuat daftar customer dan supplier. Ya, kita akan membuat daftar customer dan supplier dan akan menginput saldonya. Nah, untuk penjelasan tentang bagaimana cara membuat daftar customer dan supplier serta pembuatan saldonya, ini akan saya jelaskan di video pembelajaran saya berikutnya. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.